Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Siang. Ini belum kompak nih mungkin karena Zoom, jadi suaranya masih belum bisa. Apa ya? Sebelum siang yang kami hormati Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, Ibu Noviana Kusuma. Sebelum siang, Bu Vivi. Selamat siang, Mas Asto. Yang saya banggakan dan saya cintai peserta Laskar Angkatan 140. Izin Bu Vin hari ini tadi sudah memasuki sesi yang ketiga. Yang pertama tadi dari Bapak Sekda, yang kedua dari Bapeda, yang ketiga ini dari BKPP yang diisi untuk materi manajemen kinerja dan disiplin PNS. Izin melaporkan, Vivin, peserta Laskar ini dari beberapa OPD yang semua dari Dinas Kesehatan yang ada di Puskesmas, BKPP, Bapeda, DPU, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dispenduk-Capil, Disnaker, BKPP juga ada, Ketahanan Pangan, Perpustakaan, Disdagdikab, Dinas Koperasi, Distaro, Dinas Perindustrian, dan RSUD Wonosobo, Sekda dan DLH juga masuk. Sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak berhalangan hadir, jadi tidak bisa bergabung dalam kegiatan ini. Mohon pada teman-teman, mari kita ikuti bersama pembelajaran sesi ketiga ini tentang manajemen kinerja dan disiplin PNS yang nanti tujuan dan harapan kita agar bisa mengetahui ya paling tidak tentang bahwa kinerja nanti yang diterangkan mungkin atau mungkin tentang disiplin PNS, karena banyak dari teman-teman ini yang ada beberapa sebagian dari swasta itu ada yang berpikiran wah kalau jadi PNS ya tidak mungkin kena hukuman Bu Vivin. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan pada Bu Vivin ada bahwa seorang PNS atau seorang ASN itu pasti ada aturannya ini. Ya. Monggo untuk mempersingkat waktu kepada Bu Arfiana Kusuma Wardani kami persilahkan. Matur nuwun Mas Asto. Selamat siang adik-adik peserta Latsar ya CPNS tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini wah ini jamnya kritis ya, jam-jamnya ngantuk ini. Enggak apa-apa, ini nanti kita sharing aja. Kebetulan ini memang aturan baru, kita semua baru juga belajar bersama. Ini ada teman dari Bapeda ya, ini malah sudah kemarin belajar langsung dari Menpan terkait pohon kinerja itu teman-teman Bapeda. Kita nanti akan sharing sedikit terkait pengelolaan kinerja dan disiplin, karena disiplin juga harus adik-adik ketahui juga, karena memang dasar-dasar aturan PNS, kewajiban dan larangan itu ada di situ yang kadang mungkin kita enggak apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu enggak ngelegewo bahwa itu ternyata melanggar ya gitu. Bentar ya saya share dulu. Teman-teman karena waktu terbatas mungkin kalau ada pertanyaan tanya aja mungkin kalau ada aja ya. Boleh. Lebih nikmat lah ini. Boleh. Monggo saya butuh aksesnya teman-teman semuanya. Ini mungkin perkenalan dulu ya, tadi belum kenalan nama saya. Tapi kebetulan di BKPP seringnya dipanggil Fit. Saya di bidang disiplin membidangi beberapa urusan terkait di BKPP, salah satunya kerja.
yang non muslim bisa kalau tergantung agamanya masing-masing. Nanti bisa kalau Nasrani di Vatikan dan sebagainya. Kemudian uji kesehatan bagi PNS yang mungkin dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya, sehingga ujian kesehatan juga dibiayai gratis oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian kami juga memfasilitasi adanya pelayanan konseling psikologi dengan bekerja sama dengan Unika Sugio Pranoto. Kemudian masalah TPP, di tempat kami teman-teman ini, tim kami yang verifikasi TPP, juga yang menyusun dengan tim TPP, menyusun terkait perwal kebijakan-kebijakan mengenai tambahan penghasilan pegawai. Kemudian satu lagi adalah masalah urusan disiplin. Jadi setiap bulan kami secara rutin melaksanakan sidak ke berbagai OPD, kita acak ya OPD-nya ada sampel gitu, beberapa sampel OPD setiap bulan rutin pasti kita laksanakan. Kemudian kami juga terkait izin perceraian gitu. Izin perceraian PNS juga di tempatnya disiplin. Kemudian terkait laporan harta kekayaan, kami mensosialisasikan LHKSN, LHKPN gitu ya, mengundang narasumber dari Inspektorat Kota Semarang dan Provinsi. Kemudian pembinaan disiplin juga secara rutin kami laksanakan. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung saja ya terkait pengelolaan kinerja adik-adik, bahwa ini memang kebetulan karena panjenengan baru, jadi mulai Maret ya kalau nggak salah masuknya, panjenengan sudah pakai aturan yang baru nih, baru juga kita masih teman-teman BKPP belajar karena sebelumnya ada aturan di Permenpan 8 tahun 2021 yang ternyata hanya berumur 6 bulan. Jadi bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Jadi di bulan Februari itu ada aturan Permenpan baru, Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Kalau nggak salah diundangkannya bulan Februari, tetapi harus dilaksanakan mulai Januari, sehingga padahal kita dan teman-teman tim yang menangani kinerja itu sudah menyesuaikan aplikasinya baru saja ke Permenpan 8 sudah harus ganti gitu ya. Sehingga ini masih butuh penyempurnaan, jadi ditunggu saja terkait aplikasinya memang sedang penyempurnaan ke Permenpan 6. Jadi memang ini belum sesuai. Kita masih menggunakan aplikasi sesuai Permenpan 8 tahun 2021. Nah, di sini memang ada beberapa perubahan. Tadinya sistem manajemen kinerja PNS, saat ini karena mungkin banyak sekali sudah perekrutan P3K ya, sehingga P3K pun perlu diatur gitu ya. Perlu diatur terkait penilaian kinerjanya seperti apa gitu. Maka mungkin dari Menpan akhirnya menyempurnakan menjadi Permenpan 6 tahun 2022 ini menjadi pengelolaan kinerja ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian perilaku kerjanya terkait core values berakhlak. Itu menjadi pedoman kita semua, selain menjadi budaya kerja, menjadi nilai-nilai kita sehari-hari, itu juga menjadi penilaian, ternyata menjadi penilaian perilaku kerja. Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme kerjanya, sehingga diharapkan dengan adanya Permenpan ini mekanisme kerjanya lebih lincah ya, lebih agile gitu. Dan juga karena juga kemarin ada penyetaraan jabatan begitu ya, penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Jadi ada berapa ratus, hampir 400 orang, 300 berapa gitu. Dari eselon 4 berubah menjadi JF. Sehingga mungkin juga ada perlu perubahan terkait mekanisme kerja kita, karena nanti akan lebih ke tim-tim kerja. Kemudian terkait SKP dan angka kredit, kemarin di Permenpan itu kalau di sini sudah memisahkan antara SKP dengan angka kredit. Jadi angka kredit
tidak menjadi bagian dari penilaian SN tanpa membutuhkan SKP gitu ya. Tapi kalau sini tidak lagi kaitkan antara rencana kinerja kita dengan angka kredit. Kemudian terkait format untuk SKP yang sekarang nanti ada bentuknya kuantitatif dan kualitatif. Monggo nanti tergantung pejabat penilai kinerjanya mau atau mungkin tergantung kita juga yang dinilai itu mau milih yang mana, mau kuantitatif atau kualitatif. Itu bisa kesepakatan. Dan itu juga bisa berbeda. Kalau pimpinannya kuantitatif, yang dinilai kualitatif pun tidak masalah. Gitu ya. Kemudian masuk ke sistem pengelolaan kinerja, bahwa sebenarnya kalau dari Permenpan yang lama memang masih sama terkait perencanaannya, juga terkait tujuannya, semua untuk mencapai tujuan organisasi yang mau dicapai itu apa. Jadi kita harus fokus pada peningkatan kinerjanya, tidak lagi kerja tetapi kinerja yang dihasilkan. Gitu. Itu semua harus didialogkan antara pejabat penilai dengan pegawai atau tim di bawahnya. Kemudian kita harus tahu dulu kinerja itu apa, hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi atau unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerjanya. Itu apa, setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini hampir sama nanti kalau masuk ke disiplin. Kemudian terkait kita juga harus bisa membedakan antara pencapaian, hasil kerja, aktivitas, atau kategori pekerjaan. Kalau dulu, kan mungkin belum mengalami, kami ini masih berbasis aktivitas, sehingga tupoksinya apa, lah itu yang ditulis di SKP. Jadi menyelenggarakan diklat gitu mungkin dari Mas Asto, itu lebih ke aktivitas. Nah kalau sekarang sudah tidak, tetapi lebih ke hasil kinerjanya itu apa sih? Kalau terkait diklat, lebih ke meningkatnya kompetensi ASN. Jadi hasilnya yang ditulis adalah hasil kerjanya itu apa, itu yang menjadi rencana kinerja kita. Kemudian bukan lagi hanya penegakan disiplin karena itu hanya sebuah kategori, tetapi kedisiplinan ASN meningkat. Gitu aja. Jadi yang kita tulis di rencana kinerja kita adalah hasil yang akan kita capai itu apa. Mungkin di sini akan lebih memudahkan bahwa kalau sekarang yang terpenting ada hasil kinerjanya, misalkan dari gambar yang sudah ada di tayangan bahwa toilet bersih, wangi, siap digunakan untuk pelanggan. Nah itu kinerjanya. Rencana kinerja kita itu. Kemudian tidak hanya cuman kalau dulu kita harus prosesnya itu kita tulis, mengelap, menyikat gitu ya. Saat ini sudah tidak lagi. Yang penting hasil kerja kinerjanya itu apa. Cuman memang masih ada beberapa kelemahan. Kita ini sulit sekali memang masih merumuskan, memahami indikator kinerja yang mengukur keberhasilan suatu rencana kinerja kita. Jadi kalau mungkin yang sudah ahli itu teman-teman perencanaan, yang di bidang perencanaan itu mungkin sudah terbiasa belajar mengenai indikator kinerja. Jadi teman-teman Bapeda itu mungkin lebih ahli terkait indikator gitu ya. Kemudian karena memang kita itu kemarin saja dievaluasi sakit, dievaluasi sama Menpan itu masih banyak kekeliruan terkait indikator kinerja. Kemudian terkait sistem manajemen kinerja. Sekarang itu perlu dibangun suatu mindset bahwa sebenarnya sistem manajemen kinerja atau pengelolaan kinerja itu tidak hanya sekedar suatu penilaian, tapi nanti adalah suatu proses yang sistematis dan memiliki tujuan akhir untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi jangan hanya dikira hanya penilaian saja gitu ya. Orang lebih ke kalau pengelolaan kinerja atau manajemen kinerja lebih ke penilaiannya yang ditekankan. Padahal enggak, harus ada dari prosesnya, perencanaannya bagaimana, nanti kemudian harus ada proses umpan balik, kemudian pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah perlunya leadership. Di sini pimpinan harus bisa mentransfer
eh, ekspektasi pimpinan itu seperti apa, yang diinginkan seorang pimpinan itu seperti apa, dan itu perlu ada dialog kinerja gitu ya, perlu didialogkan sehingga kita pun sebagai pegawai atau tim kerja harus bisa menangkap keinginan pimpinan kita, harapan pimpinan kita itu seperti apa sih gitu. Jadi harus nyambung. Pimpinan pun harus bisa mentransfer atau memberikan pemahaman ke kita, kita pun harusnya paham sehingga nanti kinerja tersebut bisa tercapai sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, di sini terdapat prinsip umum dari gambaran umum pengelolaan kinerja bahwa kita saat ini difokuskan pada peningkatan kinerja, bukan sekedar hanya penilaian seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian pemenuhan ekspektasi kinerja yang dinamis dan berkelanjutan. Jadi di sini nantinya juga SKP itu tidak hanya dibuat di awal tahun dan dinilai di akhir tahun, tidak ada perubahan, boleh berubah, sifatnya dinamis. Kalau ada ekspektasi pimpinan yang baru atau mungkin nanti ada kesepakatan kesulitan dari pegawai nanti harus dipindahkan ke pegawai yang lain, itu boleh, nggak masalah. Tergantung nanti pejabat penilainya atau pimpinan kerjanya itu maunya seperti apa. Kemudian peningkatan intensitas dialog kinerja dan ongoing feedback. Jadi harus ada umpan balik yang berkesinambungan. Di sini feedback itu sifatnya wajib bagi pimpinan untuk melakukan pemantauan dan memberikan feedback pada pegawai yang dinilai atau tim kerja di bawahnya. Kemudian kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Jadi saat ini memang terkadang yang ada, jadi gitu ya, masih banyak yang nilai SKP atau nilai kinerja kita itu nilainya sangat baik, sangat baik, hampir rata-rata seperti itu. Padahal target kinerja organisasi itu ada yang tidak tercapai. Berarti ini kan ada sesuatu yang nyambung. Kalau kinerja kita ya baik, seharusnya kinerja organisasi pun harusnya baik, tidak bernilai kurang atau mungkin cukup gitu ya. Jadi harus ada kesinambungan bahwa nantinya kinerja individu itu harus mendukung kinerja organisasi. Kemudian kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan sama pekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Selain hasil kerja, juga perilakunya yang ditunjukkan itu yang akan menjadi suatu penilaian. Nah, di sini mungkin kita bisa belajar dari teman-teman Bapeda bahwa caranya meng-cascading bagaimana gitu ya. Jadi dari harus memang saat ini SKP tidak bisa disusun perorangan sendiri-sendiri kayak zaman dulu karena merupakan tupoksi sehingga nulis sendiri-sendiri bisa. Saat ini harus nyambung tuh, lihat dulu RPJMD-nya seperti apa, kemudian registranya seperti apa, kemudian perjanjian kinerja seorang kepala OPD atau pimpinan unit kerja mandiri kita itu bagaimana gitu ya. Nanti dari PK seorang kepala OPD itu sebenarnya mencerminkan kinerja suatu organisasi tersebut. PK-nya Pak Kepala BKPP mencerminkan kinerjanya BKPP. PK-nya Bapeda mencerminkan kinerja Kepala Bapeda mencerminkan kinerjanya Bapeda. Seharusnya seperti itu. Dari perjanjian kinerja tersebut kemudian menjadi SKP seorang JPT. Jadi sebenarnya tinggal mindah sih kalau PK-nya Kepala OPD ke SKP-nya seorang JPT. JPT itu jabatan pimpinan tinggi. Di sini JPT-nya JPT Pratama. Jadi setara eselon 2 pimpinan OPD. Kemudian dari SKP JPT tersebut yang harus kemudian didialogkan. Sehingga secara berjenjang mungkin dari SKP-nya JPT didialogkan kepada eselon 3-nya, kepala bidangnya, pada sekretarisnya. Nanti rencana kinerja seorang kepala bidang, sekretaris itu harus mendukung SKP-nya seorang JPT. Jadi ini harus ada penjenjangan.
sesuai tugasnya. Kemudian tetapi bisa juga seorang JPT memberikan tugas secara tim ataupun secara individu, itu juga dibolehkan. Kemudian setelah dari jabatan eselon 3 atau kepala bidang atau sekretaris, kemudian harus di breakdown lagi ke bawah yang harus runtut dan mendukung kinerja ke atasnya. Jadi jadi sekarang tuh kalau subkor itu sebenarnya sudah tidak diberi kewenangan untuk menilai ya. Jadi langsung nanti kalau yang ada subkornya seharusnya langsung ke kepala bidangnya. Jadi dari pelaksana atau CF di bawahnya langsung ke kepala bidangnya. Nanti seorang kepala bidang itu harus membreakdown pekerjaan itu habis ke bawah sesuai perannya, sesuai kompetensi pegawai tersebut. Nah, di sini sebenarnya bersama tadi terkait SKP JPT berupa hasil kerjanya apa, perilaku kerjanya apa. Hasil kerja itu yang nanti akan di breakdown ke bawah. Strateginya, pakai rencana aksinya seperti apa, begitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada matrik peran hasil, sehingga dari level JPT ke kepala bidang, dari kepala bidang sampai ke bawah itu ada matrik peran hasil, ada pembagian peran peran kerja seorang pegawai harus dibagi habis. Jadi tidak ada seorang pegawai yang tidak berkontribusi terhadap organisasinya. Jadi, semua pegawai harus berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau sampai tidak ada pegawai yang tidak berkontribusi, berarti sebenarnya pegawai tersebut tidak dibutuhkan di organisasi tersebut, gitu ya. Jadi semua harus berperan. Tinggal ada mungkin yang perannya banyak atau mungkin perannya agak cukup, agak ada yang sedikit gitu ya. Nanti tergantung juga dari seorang pimpinan atau pejabat penilai. Nah, di sini sebenarnya sama tadi terkait setelah melakukan dialog kinerja tersebut, sebenarnya ada beberapa yang perlu didialogkan ya, terkait hasil yang diharapkan itu seperti apa, itu perlu didialogkan antara seorang pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. Kemudian dukungan sumber daya. Jadi di sini butuh apa sih? Mungkin butuh sarprasnya, SDM-nya seperti apa, berapa orang, sarprasnya gimana, kemudian anggarannya butuh berapa, itu perlu adanya dialog. Kemudian terkait konsekuensi, apabila tercapai itu seperti apa sih konsekuensinya, mungkin diberi penghargaan atau apalah. Kalau tidak tercapai bagaimana, itu nanti menjadi kesepakatan antara seorang pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. Dan ini menjadi lampiran SKP kita sebenarnya. Kemudian skema pertanggungjawabannya seperti apa, kapan progresnya itu harus kita laporkan. Itu perlu didialogkan dan itu menjadi suatu lampiran di SKP kita. Jadi di sini adik-adik bahwa SKP itu memang ditetapkan di bulan Januari. Kalau panjenengan kemarin kerjanya bulan April atau Maret gitu ya, ya pada saat bertugas itu yang menjadi awal pembuatan SKP. Kemudian sebenarnya di sini nanti ada penilaian berupa periodik, juga nanti di akhir tahun ada penilaian akhir tahun gitu ya. Dan SKP ini bisa sifatnya dinamis, bisa berubah-berubah, ada perubahan, penambahan, pengurangan, itu dimungkinkan pada aturan Permen 46 ini. Kemudian nah, di sini setelah tadi kita mendialogkan hasil kerja kita seperti apa, yang perlu didialogkan juga adalah terkait perilaku. Apakah ada ekspektasi khusus pimpinan terhadap komponen harmonis, kompeten, akuntabel, boleh ada, boleh tidak. Kalau enggak ya berarti sesuai dengan panduan perilaku yang ada di ASN berakhlak. Nah ini ya, ini enggak boleh berubah, ini sama, boleh ditambahi, tetapi yang masing-masing yang sudah menjadi panduan perilaku ini tidak boleh diganti. Kemudian
setelah tadi mungkin sudah didialogkan terkait peran tugasnya begitu ya. Ada juga terkait bagaimana akhirnya seorang pimpinan itu mempunyai suatu strategi untuk mencapai hasil itu seperti apa. Bisa pakai direct cascading maupun non direct cascading. Jadi kalau direct itu lebih ke pembagian aspek, pembagian wilayah gitu ya. Tetapi atau beban target kuantitatifnya ini 5 ton, ini 10 ton atau 555 gitu. Itu monggo, yang kira-kira tergantung dari pejabat penilai itu pinginnya atau memilihnya mau direct atau non direct. Kalau non direct itu mungkin lebih ke layanan atau produk. Nah, di sini juga terkait penugasan adik-adik, bahwa penugasan itu tidak hanya patokannya misalkan satu bidang harus di bidang itu, bisa jadi pegawai di bidang satu begitu ya, bisa juga untuk menjadi tim di bidang 2 gitu, atau bidang atau sebaliknya. Jadi tergantung pimpinan kerjanya itu memilih timnya gitu ya. Tetapi dengan syarat harus seizin pejabat penilai kinerja pegawai tersebut. Karena apa? Karena yang tahu persis terkait kompetensi beban kerja adalah pejabat penilainya. Jadi tidak boleh asal mencomot itu sebagai tim kerja, tidak. Harus seizin dengan pejabat penilai kinerjanya. Kemudian terkait ini nanti saja. Nanti terkait pelaporan kinerjanya, seorang pegawai yang menjadi tim tadi kan misalkan diikutkan jadi pegawai bidang 2 menjadi tim bidang 1 misalkan. Si pegawai di bidang 2 itu tetap melaporkan hasil kerjanya karena ditugasi oleh Kabid 1, tetapi ada tembusannya juga kepada Kabid pejabat penilainya sendiri gitu. Tetapi nanti yang akan memberikan adalah tetap pejabat penilai kinerja pegawai tersebut, hasil rekomendasi dari kepala bidang yang telah menugaskannya, dengan seperti itu. Nah, di sini terkait dialog kinerja tadi yang mau panduan strateginya seperti apa, begitu. Ada yang mungkin milih direct cascading, bahwa kalau memang metode direct cascading itu berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana hasil kerja pimpinannya, sehingga pencapaian hasil kerja pegawai akan merepresentasikan pencapaian hasil kerja pimpinan. Sebagai contoh misalkan kepala dinas kebersihan, jadi di sini ada indikator kinerjanya adalah indeks kebersihan kota A gitu ya. Kemudian dibagi menjadi 2 tim, tim pertama dan tim kedua, 2 tim. Tetapi pimpinan tadi memilih indikator kinerjanya tim 1 pun juga indeks kebersihan untuk kecamatan di wilayah 1 dan 2. Kemudian yang tim indeks kebersihan kecamatan 3 dan 4. Jadi karena indikator kinerjanya sama, maka langsung berkontribusi tuh. Nanti hasil kinerja tim 1, ketua tim 1 dan kedua itu secara langsung mendukung keberhasilan kinerja kepala dinas kebersihan. Kemudian kalau seorang kepala dinas kebersihan itu memilih cara atau strategi yang berbeda terkait pembagian peran gitu ya. Misalkan seorang kepala dinas kebersihan ada indikator kinerjanya indeks kebersihan kota B. Dia akan membagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama adalah ketua tim pertama lebih kepada tersedianya alat kebersihan sesuai kebutuhan, tersedianya petugas kebersihan, pasukan kuning, dan meningkatnya kapasitas petugas kebersihan. Ini lebih ke layanan ya atau produk. Kemudian tim yang kedua adalah
tersedianya layanan pengangkutan sampah, kemudian tersedianya perda, makin banyak masyarakat mengetahui perdanya begitu ya. Ini nanti memang akan mendukung indeks kebersihan kota B tapi tidak secara langsung gitu. Jadi di sini metode non direct cascading itu memang belum berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana hasil kerja pimpinan. Sehingga pencapaian hasil kerja pegawai belum secara mutlak merepresentasikan pencapaian hasil kerja pimpinannya. Karena tadi yang direct itu sama-sama indeks gitu ya. Jadi otomatis langsung kelihatan untuk mendukung indeks juga gitu. Tetapi kalau ini lebih memilih ke layanannya alat, kemudian pengangkutan sampahnya, jadi tidak serta-merta langsung mendukung indeks kebersihan kota B. Ini nanti tergantung pejabat penilai dalam memilih strategi pencapaian hasilnya seperti apa. Nah, di sini metrik peran hasil mungkin panjenengan semua sudah buat ya, karena di Permen 48 yang kita pakai di aplikasi pun sudah ada metrik peran hasil itu. Jadi pasti sudah membuat bahwa ini secara berjenjang harus mendukung juga kinerja pimpinan kita secara berjenjang. Mungkin kita lewati karena di sini terkait indikator kinerja mungkin nanti juga ada terkait outputnya disesuaikan juga. Kalau seorang pelaksana atau mungkin CF pertama itu outputnya kendali tinggi, jadi hasil keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana hasil kerja. Misalkan penyelenggaraan suatu sosialisasi gitu ya, seorang pelaksana harus rencana kinerjanya adalah tertatanya ruangan untuk siap digunakan sosialisasi, berarti harus menata kursinya, mejanya, kemudian sarpras terkait mikrofonnya dan sebagainya, sound systemnya begitu ya. Nah, karena kinerjanya itu pengaruh apa yang dia kerjakan langsung secara dominan. Jadi pencapaian hasilnya dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri gitu. Kemudian kalau level seorang support atau mungkin pejabat pengawas atau mungkin level eselon 3 itu lebih ke outputnya kendali sedang, yaitu hasil keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaian dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana hasil kerja dan selain pemilik rencana hasil kerja. Mungkin ini lebih ke pembuatan materinya juga gitu ya. Kemudian kalau output kendali rendah itu untuk seorang kepala unit kerja atau mungkin JPT. Jadi di sini hasil keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain seorang JPT itu. Jadi selain pemilik rencana hasil kerja tersebut. Jadi seorang JPT tidak lagi punya rencana kinerja harus ngeceki sound gitu, sudah bukan JPT. Seorang JPT misalkan datang sudah membuka acara itu gitu, semua sudah siap, materinya sudah siap, ruangannya sudah siap, sound systemnya sudah oke. Seorang JPT atau kepala OPD datang tinggal buka acara, jadi gitu. Tidak lagi seorang JPT pakai output kendali tinggi noto kursi gitu, sudah enggak. Jadi dia hanya tinggal datang, semuanya sudah oke, tinggal membuka saja. Nanti semua dilakukan oleh untuk persiapannya sudah dilakukan oleh yang di bawahnya. Jadi sudah ada levelan terkait indikator kinerjanya. Kemudian di sini mungkin indikator kinerja individu pun juga menyusunnya harus terukur gitu ya, dapat diraih lebih jelas, tidak dimakna, relevan, juga memiliki batas waktu pencapaian. Akan lebih baik memacu peningkatan dan nantinya juga berorientasi hasil. Nah, di sini contoh saja ini terkait indikator kinerja yang spesifik. Jadi contoh yang agak keliru misalkan jumlah masyarakat sejahtera. Ini akan menimbulkan makna yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain.
masyarakat yang sejahtera itu yang seperti apa gitu ya. Tetapi kalau kita memakai indikator persentase keluarga dengan pendapatan minimal 5 juta per bulan misalkan, itu yang dinamakan sejahtera, pasti tidak akan menimbulkan makna yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ini lebih jelas dan tidak menimbulkan dua makna. Kemudian indikator kinerja juga sebaiknya dapat diukur. Kalau misalkan Mas Asto memasang indikator tingkat pemahaman peserta diklat, pemahamannya seperti apa, ngukurnya gimana gitu. Ini juga akan sulit terukur. Beda kalau mungkin lebih ke persentase peserta diklat yang mampu menjawab dengan benar sekurang-kurangnya 80% dari seluruh pos-tes. Misalkan seperti itu. Nanti akan lebih bisa diukur. Jadi yang menjawab benar dari pos-tes itu ada 80%, itu berarti mampu menjawab, berarti menunjukkan bahwa paham nih orang gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dapat diraih atau tidak. Misalkan tempat kami juga memberikan fasilitasi, misalkan di tempat saya ya, di bidang kesejahteraan dan disiplin itu ada fasilitasi PNS yang meninggal dunia. Jadi diberikan pemakaman gratis apabila memilih pemakaman milik kota Pemkot gitu ya. Kemudian nanti jenazahnya diusung oleh Satpol PP, disediakan mobil jenazah juga gratis. Kemudian nanti ada yang mengatur lalu lintasnya dari Dishub, misalkan seperti itu. Kalau saya mungkin memasang jumlah ASN yang meninggal dunia bisa saja, tetapi itu akan susah diraih. Kita nggak akan pernah tahu ASN yang meninggal di tahun 2022 itu seperti apa, gitu. Berapa gitu maksudnya. Tetapi kalau saya memasang indikator kinerja persentase ASN meninggal dunia yang mendapatkan layanan duka dan pengurusan pemakaman itu akan lebih bisa kami raih gitu. Kemudian ada juga terkait relevansinya atau realistiknya. Ya di sini misalkan di tempat kami memiliki outcome meningkatnya kesejahteraan ASN. Kalau kita pakai indikator jumlah kajian peningkatan kesejahteraan ASN yang disusun, seakan-akan itu memang relevan, tetapi ternyata belum tentu kalau kita buat kajian otomatis peningkatan ASN meningkat gitu ya. Kalau kajian tersebut tidak dilaksanakan juga tidak akan meningkat kesejahteraan ASN-nya. Itu juga harus hati-hati terkait penyusunan indikatornya. Kemudian indikator kinerja itu sebaiknya juga memiliki batas waktu pengukuran. Jadi di sini tidak hanya sekedar memasang indikator jumlah laporan yang diselesaikan, tetapi jumlah laporan diselesaikan berapa lama sih waktunya, per bulan atau per minggu atau apa. Jadi lebih jelas. Ada batas waktu pengukurannya. Kemudian kalau bisa juga memicu atau memacu peningkatan. Tidak sekedar jumlah aset yang dikelola, tetapi persentase aset yang bisa berfungsi dengan baik gitu. Tidak hanya mungkin di Bapenda jumlah penerimaan pendapatan daerah saja mungkin indikator kinerjanya, tetapi lebih ke persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah, sehingga ada upaya peningkatan untuk mendapatkan penerimaan pendapatan, misalkan seperti itu. Jadi di sini memang perlu hati-hati, mungkin perlu ketajaman, memang tidak mudah kami sendiri belajar indikator ini karena memang lebih terbiasa tuh teman-teman di perencanaan sebenarnya. Kita lebih belajar ke teman-teman perencanaan terkait indikator kinerja ini, menyusunnya seperti apa. Kemudian terkait penentuan target. Penentuan target itu bisa berdasarkan kebijakan yang berlaku, bisa data terkini, atau mungkin data tahun lalu, atau mungkin bisa targetnya berdasarkan ekspektasi penerima layanan, atau bisa karena rasionalitas dan mungkin juga yang memacu peningkatan, atau mungkin bisa juga dari permintaan pimpinan itu seperti apa, atau ekspektasi pimpinannya seperti apa, itu boleh. Kemudian
juga dilihat juga terkait kondisi internal dan eksternal organisasinya. Dan juga penentuan target itu dilihat potensi masing-masing pegawai. Mungkin yang berpotensi lebih dianggap pimpinan berpotensi lebih bisa diberi target yang lebih, misalkan seperti itu. Kemudian target kinerja memang diberikan toleransi ada kesalahan, jadi tidak sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak hanya terkait yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan, dan mungkin kerugian moneter. Jadi kalau kita yang mungkin administrasi atau yang lain dari yang tadi saya sebutkan bisa ada toleransi adanya kesalahan. Nah, di sini mungkin formatnya nanti kalau untuk GPT harus ada manual indikatornya ya, tapi kalau kita enggak. Kemudian formatnya sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin ya, terkait kalau bentuknya kuantitatif hampir sama sebenarnya. Cuman ada tambahan terkait perilakunya, kemudian terkait lampirannya. Jadi ada tambahannya adalah ada penilaian perilakunya, rencana kinerja perilaku, dan kemudian rencana perilaku, kemudian terkait lampirannya. Tadi terkait sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensinya. Kalau kualitatif itu lebih ke pinter-pinter menyusun narasi ya, atau mendeskripsikan suatu, menguraikan gitu ya. Jadi tidak pakai angka, tetapi lebih ke uraian. Jadi kalau kualitatif itu juga sama, ada juga terkait perilaku dan juga lampirannya. Kemudian sudah SKP sudah kita susun, sudah didialogkan, sudah tersusun, maka nanti harusnya kita laksanakan itu rencana kinerja tadi yang sudah kita ditetapkan di SKP. Kemudian seorang pejabat penilai itu wajib memberikan umpan balik secara berkala gitu ya, terkait progresnya nanti seperti apa bisa dipantau dan sudah baik atau belum atau mungkin perlu diperbaiki, itu nanti ada umpan balik secara berkala. Tidak harus inisiatif seorang pejabat penilai, tetapi bisa juga oleh kita pegawai yang dinilai itu meminta umpan balik kepada pimpinan kita. Bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung. Menggunakan media itu mungkin nanti dengan aplikasi yang sedang dibangun bersama dengan Kominfo, nanti ada umpan balik juga ada di aplikasi tersebut. Jadi nanti rencana juga dialog kinerjanya ada semacam dari pimpinan ke bawahan atau dari bawahan ke pimpinannya. Nanti seperti chatting itu bisa, rencananya seperti itu. Kemudian tadi ya wajib dilakukan oleh pimpinan, tetapi kita sebagai pegawai dinilai pun boleh meminta feedback. Kapan itu dilakukan, bisa secara berkala, terjadwal, atau mungkin sesuai kebutuhan, insidental pun boleh. Sewaktu-waktu pimpinan meminta umpan balik pun boleh. Oh, boleh. Bu, tadi ada tulisan yang feedback 360 itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, ini memang terkait feedback bisa dari teman sekerja teman sampingnya, atau mungkin kalau saya dari atas ke bawah, bawah ke atas boleh, dan dari teman di sampingnya. Jadi 360 itu atas ke bawah, dari selevel pun, atau dari selevel mungkin dari sama-sama tim kerjanya memberikan feedback boleh. Itu cuman nanti kalau secara aplikasi kita sudah mampu 360 atau belum, kayaknya sih belum. Baru atas ke bawah, bawah ke atas kayaknya gitu. Itu ya. Tetapi secara aturan sebenarnya bisa. Kalau mungkin kita nggak pakai, kita mau tatap atau langsung gitu, boleh memberikan feedback dengan teman mungkin sama timnya mungkin ya. Kan bisa. Tapi mungkin bisa lewat aplikasi mungkin belum belum bisa gitu ya.
Oh, Ya, paham. kayaknya gitu. Belum Oke. bisa. Ya, Bu. Jadi kalau dulu ada penilaian perilaku itu 360 gitu. Walaupun di tempat kita di Pemkon Semarang belum melakukan itu karena itu harus pakai harus secara aplikasi. Oh, nggih. Jadi kalau sekarang penilaian lebih ke dari pimpinannya, tetapi kalau feedback bisa 360. Jadi bisa sama-sama dari temannya atau dari bawah ke atas, atas ke bawah, gitu ya. Nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Kemudian nanti terkait umpan balik berkala itu jadi ada formnya sebenarnya. Kalau di Permenpan ini ada formnya. Kemudian yang nanti yang mau di feedback ke apa gitu ya. Kemudian bisa jadi seorang pimpinan itu memberikan hanya pakai emoticon. Kalau di sini bisa pakai jempol itu ya. Tetapi nanti mungkin di aplikasi kita lebih ke rating bintang gitu, bintang 5, 4, 3 gitu. 2, 1 gitu ya. Kayak Gojek gitu. Kemudian perilaku pun tetap diberikan feedback gitu ya. Kemudian setelah tadi feedback, kemudian penilaian. Jadi evaluasi. Setelah feedback, setelah rencana kinerja kita tadi sudah kita laksanakan, diberikan feedback dari pimpinan atau mungkin dari rekan kerja, nanti akan sebenarnya saat ini di Permen 46 ini memaksa kita bahwa kinerja periode kita seperti kita dapat SKP bulanan lah, misalkan kalau kita periodiknya bulanan nih, seharusnya tidak bisa dinilai gitu ya kalau belum ada penilaian kinerja organisasinya dulu. Jadi nanti akan dengan Permenpan ini kenapa harus tadi nyambung tadi. Jadi tidak ada lagi misalkan dulu itu ada salah satu OPD misalkan target kinerjanya itu enggak ada yang enggak tercapai nih, enggak mencapai target. Tetapi nilainya kinerja pegawainya sangat baik semua, dapat TPP 100% semua. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak nyambung gitu ya. Maka dengan Permenpan 6 ini seakan-akan kita dipaksa bahwa kinerja kita pun harus mendukung kinerja organisasi. Kalau kinerja kita oke, seharusnya kinerja organisasinya juga oke. Jadi seharusnya ditetapkan dulu deh ini kinerja organisasinya seperti apa. Apakah bernilai istimewa, baik, cukup, kurang atau sangat kurang gitu. Baru nanti ada pola distribusi pegawainya. Contoh misalkan ini, kalau kinerja organisasinya sangat kurang, maka banyak sekali pegawai mayoritas yang nilainya harusnya sangat kurang, nilai individunya. Tidak seperti saat ini. Kinerja organisasinya kurang, tetapi nilai SKP kita atau nilai kinerja kita baik semua. Yang cukup atau kurang hanya sedikit. Nah, ini nanti tidak akan bisa terjadi seperti itu. Kemudian mayoritas sangat kurang, walaupun ada mungkin yang bernilai baik, tapi hanya porsinya sangat sedikit, mungkin ada 1 atau 2 orang. Itu juga tergantung pejabat penilainya menentukannya seperti apa. Pegawai ini mungkin yang banyak berkontribusi atau enggak, lah itu nanti memang kendalinya di pimpinannya sebenarnya. Kemudian kalau unit kerjanya itu nilainya kurang, pasti banyak juga yang bernilai kurang. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang cukup, ada yang baik gitu ya, tetapi sangat sedikit yang baik atau sangat baik. Sangat baik ini bisa ditentukan oleh pimpinan mungkin 1 orang, 2 orang misalkan seperti itu. Kalau tidak ada orang ini mungkin kinerja organisasi sangat lebih jelek lagi kalau tidak ada yang orang yang tadi bernilai sangat baik itu tadi, karena bagaimanapun yang bernilai sangat baik itu tetap memberikan kontribusi terbaiknya ya kepada organisasi. Kalau tidak ada orang ini mungkin tambah jelek lagi nih penilaian kinerja organisasi di organisasi tersebut. Ya, kalau butuh perbaikan itu ya cukup, itu mesti banyak yang cukupnya. Ada yang baik, berapa orang mungkin lebih sedikit, tapi mayoritas banyak cukup. Tapi kalau unit kerjanya baik, pasti nilainya kinerja individunya banyak yang baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang bernilai kurang gitu, atau mungkin ada yang sangat kurang, tapi mungkin porsinya lebih sedikit. Dan ini kalau hasil kerja organisasi kita istimewa,
pasti akan banyak yang bernilai baik dan sangat baik. Jadi itu nanti setelah pola distribusi ini dibuat gitu ya, maka akan ada baru ditentukan predikat kinerja periode pegawai. Jadi apakah baik, apakah kita sangat baik, apakah kurang, ini nanti ada kuadrannya. Nah, di sini seperti itu. Walaupun pelaksanaannya ini masih dalam kalau harus dengan aplikasi ya, masih dalam penyusunan. Nah, di sini menentukannya rating. Jadi tidak ada lagi saat ini di Permen 46 itu nilai 90, 100, 120 gitu enggak. Tetapi rating hasil kerja kita itu apakah di atas ekspektasi gitu ya. Apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi pimpinan. Ya, tergantung pejabat penilainya. Jadi kalau hasil kerja itu di atas ekspektasi, maka panduannya itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Dan umpan balik sebagian atau seluruhnya menunjukkan respon positif. Jadi kenapa ini pentingnya data dari umpan balik itu? Karena ini menjadi bagian dari nanti evaluasi kinerja. Gitu ya. Kalau sesuai ekspektasi itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja kita sudah sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil saja hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Dan umpan balik sebagian menunjukkan respon positif. Jadi ini sudah ada panduannya. Perilaku kerja pun seperti itu. Kalau yang dinamakan di atas ekspektasi itu pegawai secara konsisten menjalankan core values ASN untuk diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau sesuai ekspektasi lebih untuk diri sendiri. Jadi ini berdasarkan pengamatan ya, kalau perilaku itu dari pejabat penilainya. Kemudian ini terkait nanti setelah itu form evaluasinya seperti ini. Jadi kalau ini kuantitatif, dia akan dinilai ya sama pimpinannya. Kemudian lampiran evaluasi kinerja ada salah satunya umpan balik itu menjadi bahan untuk pimpinan memberikan evaluasi. Kemudian nanti hasil predikat kinerja kita tadi apakah baik ataukah tadi ya perlu perbaikan gitu ya atau kurang gitu, itu yang sebenarnya nanti akan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. Jadi nanti rencananya di perwal TPP kita di 2023 itu umpan balik itu menjadi suatu kewajiban seorang pejabat penilai. Kalau tidak memberikan umpan balik ada pemotongan TPP rencana itu. Karena ini untuk memaksa, kalau enggak nanti enggak akan jalan. Jadi karena memang terkadang kita harus dipaksa dengan perwal TPP tadi. Karena dengan adanya TPP itu maka orang akan dipaksa dulu sehingga nanti sistem itu akan bisa jalan. Harus melakukan dialog kinerja atau mungkin harus memberikan umpan balik itu diwajibkan rencananya di perwal TPP yang tahun 2023. Nah di sini adik-adik bahwa pentingnya manajemen kinerja sebenarnya tidak hanya sekedar penilaian, ini sebenarnya ini pengembangan karirnya terkait kedepannya, terkait mutasi, promosi, pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja, kemudian manajemen talenta menjadi salah satu dasar penempatan untuk talent pool. Nanti kalau mungkin di Pemkot Semarang sudah ada terkait talent pool ya, ini sedang dalam proses. Kemudian tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja gitu. Kemudian penghargaan. Jadi saat ini Kemenpan sedang menggodok aturan terkait penghargaan atas kinerja pegawai. Jadi pemberian penghargaan berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Ya arahnya sih ke sana. Kemudian juga ada sanksi. Jadi sanksi apabila tidak mencapai target kinerja yang sudah disepakati. Nah di sini mungkin penghargaan bisa baratnya kalau sangat baik 2 tahun berturut-turut bisa diprioritaskan untuk talent pool gitu ya. Kalau predikat baik 2 tahun berturut-turut diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi. Misalkan seperti itu. Nanti mungkin dari teman-teman analis pengembangan kompetensi dari Diklat ini yang nanti akan merumuskan apa sih yang cocok
pengembangan kompetensi yang seperti apa bagi yang sudah berpredikat kinerja baik 2 tahun berturut-turut. Nah, terkait dengan sanksi, sanksi di sini misalkan kita sudah tidak dapat atau predikat kinerja kita kurang ataupun sangat kurang, maka diberi waktu sebenarnya untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi nanti kalau mungkin masih tidak bisa gitu ya, mungkin diuji kompetensi kembali. Atau mungkin nanti dari hasil uji kompetensi itu akan dipindahkan tuh pada jabatan lain. Tetapi kalau ternyata itu ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun, nanti dilihat seperti apa. Tapi kalau ternyata dalam 1 tahun tidak tersedia lowongan atau lowongan di jabatan tersebut, maka tidak ada lowongan lagi ya, jabatan yang seharusnya dia laksanakan sebelumnya, maka bisa juga diberhentikan. Tetapi ini memang masih belum ya, bahkan belum ada ini yang terkait pemberhentian karena berkinerja kurang atau sangat kurang. Rata-rata kita masih nilainya mayoritas SKP itu atau penilaian kinerja kita baik gitu ya, sangat baik. Ada beberapa mungkin kalau kurang itu ya masih dipacu, masih diberi waktu gitu. Jadi itu sementara untuk yang kinerja. Monggo ada yang mau bertanya atau mau saya bertanya, iya boleh. yang mana? Saya boleh? Dari mana? Oh iya, perkenalkan Bu, mohon maaf, saya Danu dari Dinas Lingkungan Hidup. Mau sebenarnya mungkin kalau boleh sedikit diskusi aja Bu, saya juga penasaran ya, 9 kotak itu Bu. Iya, saya. Untuk yang 9 kotak itu kan berarti parameternya dari hasil kinerja dan pemenuhan nilai core ASN value ya Bu. Iya. Nah, betul. Kalau yang seperti yang pernah saya coba tahu itu kan 9 box itu kan memang awalnya itu potensi dan kinerja ya Bu harusnya ya. Nah, itu kira-kira kalau untuk manajemen talenta. Ya. Nah, kalau semisal nanti maksudnya dari core misalnya poin saya baik gitu Bu. Misalnya saya sesuai ekspektasi dalam hal di atas ekspektasi hasil kerja tapi perilaku baik gitu. Berarti saya hasil kerjanya apa di atas ekspektasi, tapi perilakunya sesuai gitu ya. Sesuai baik gitulah, baik saya sesuai saja Ibu. Nah, itu maksudnya apakah tetap dipertimbangkan dalam talent pool Bu? Soalnya kan mungkin Berarti ada orang yang tipikal yang di kotak baik ya, yang soalnya orange. kan mungkin ada tipikal orang yang kerjaannya fokus Bu, misalnya kalau ada talent pool tadi yang sangat baik ya, yang sangat baik. Jadi berarti di atas ekspektasi semua. Jadi hasil kerjanya di atas ekspektasi semua. Kemudian perilakunya juga. Nah, maksudnya Bu, apakah nanti memang secara penilaian nanti itu sebenarnya apa sih perbedaan antara core value ASN dengan potensi? Soalnya kan kalau untuk potensi kan jelas ya Bu. Oh, orang ini kerjaannya di atas ekspektasi dan dia punya potensi tinggi. Jadi dia pantas untuk ada dipertimbangkan untuk promosi. Tapi itu korelasi dengan core value ASN itu bagaimana Bu? Apakah karena dia mengemban core value ASN dengan sangat baik dia jadi dianggap memiliki potensi, atau memang dari core value emang salah satu jadi gini Oke, paham masuk pertanyaan saya. Jadi gini, kalau core value memang penilaiannya ini terkait penilaian kinerja ya. Core value ASN sudah ada panduannya tadi, perilakunya ini. Kalau potensi itu di manajemen talenta itu adanya pengujian kompetensi. Jadi kayak kami kemarin itu teman-teman dari eselon 3 itu diuji kompetensi. Jadi kalau panjenengan tadi potensi dan kinerja itu ke manajemen talenta yang 9 box itu ya. Jadi di sini kalau dari nilai potensi itu nanti tergantung dari perwalnya di manajemen talenta itu ngambil potensi itu nilainya dari apa tuh. Jadi kalau di sini jadi dari potensi itu kalau nggak salah kemarin kita omong-omong dengan bidang 2 yang membidangi itu potensi mungkin bisa diambilkan dari hasil uji kompetensinya. Harus diuji dulu nih orang gitu. Nilainya seperti apa gitu. Terus kemudian
apakah juga tingkat pendidikan itu juga menjadi pengaruh, mungkin ada nilainya yang S2 berapa, S1 berapa, misalkan seperti itu. Jadi kalau yang ada potensi sama kinerja, kalau kinerja lebih ke hasil penilaian kinerja ini. Ya, Kemudian mungkin ada faktor lagi masalah kedisiplinan, nanti juga akan dilihat tuh orang yang sering terlambat juga, selain masalah hasil kinerja itu kan ada dua nih ya, hasil kerja juga core values-nya. Kemudian akan dilihat juga terkait kedisiplinan yang lain, apakah pernah mendapatkan sanksi gitu, atau mungkin mendapatkan peringatan, rekam jejaknya itu juga akan dilihat terkait disiplin. Disiplin itu kayaknya masuk ke sumbu kinerja kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu akan dilihat seperti itu. Jadi nanti kita berada di box mana gitu ya. Itu setelah ada pengujian kompetensi memang. Jadi kalau belum ada pengujian kompetensi, belum masuk ke di manajemen talenta itu belum bisa dilihat. Intinya itu. Nanti secara bertahap teman-teman dari BKPP di bidang 2 itu akan diujikan kompetensi supaya tahu nanti kita berada di box yang mana. Tapi itu untuk yang talenta ya. Iya, ini penempatan boxnya enggak apakah itu dipengaruhi oleh golongan juga, Bu? Kalau di manajemen talenta itu terkait dan nanti tadi potensi itu apa, potensi itu nanti yang mau diukur yang apa aja. Ada kayaknya terkait pendidikan, mungkin terkait enggak, kalau golongan sih enggak ya kayaknya. Terus kemudian hasil uji kompetensinya bagaimana itu. Terus ada lagi satu apa kalau saya lupa itu. Tapi ini belum sih, katanya aplikasi manajemen terkait manajemen talenta itu akan di launching bulan depan. Karena cuma belum semua pegawai bisa dilakukan uji kompetensi karena masih ada beberapa harus jadi pengujian kompetensi itu harus ada dasarnya standar kompetensi jabatan. Nah itu yang sedang disusun oleh teman-teman bagian organisasi, harus ada standarnya dulu baru ada pengujian kompetensi gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau di sini yang box yang 9 kotak ini yang saya sampaikan di rating kinerja ini lebih hanya ke kinerja, hasil kerja dan perilaku kerja saja. Core values. Nah, itu tergantung pimpinannya tuh. Memang ini agak ada kesubjektivitasan ya kalau. Iya Bu, mungkin kalau dari dulu tuh perilaku itu agak subjektif memang. Tapi kalibrasinya berarti nggak cuma dengan atasan langsung, tapi dengan teman kerja juga atau gimana? Kalau ini lebih ke atasan langsungnya, ekspektasi pimpinannya. Tetapi kalau umpan baliknya itu yang tadi menjadi dasar evaluasi kinerja itu bisa dari dasar ke teman-temannya, memberikan feedback dari teman-temannya boleh gitu. Itu bisa juga menjadi dasar penilaian pimpinan. Ada bukan rekomendasi ya, intinya menjadi bahan pertimbangan lah intinya. Bahan pertimbangan. Iya Bu. Iya betul. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi atau mungkin saya lanjut izin bertanya Bu, saya Ahmad Nizar Siddiqui dari Diskominfo. Ini tadi kan sempat disebutkan ketika ada pegawai yang memiliki predikat kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut itu akan masuk ke talent pool. Kalau yang predikatnya baik 2 tahun berturut-turut akan ada peningkatan kompetensi. Nah ini perbedaannya talent pool sama peningkatan kompetensi itu bagaimana ya Bu ya? Jadi kalau talent pool itu nanti masuk ke kota-kota yang rencana suksesi yang mungkin lebih ke peningkatan, misalkan ke jadi struktural misalkan ya, dari pelaksana ke struktural eselon 4 misalkan seperti itu, atau dari eselon 4 ke eselon 3, jadi rencana suksesi pimpinan sebenarnya. Kalau pengembangan kompetensi mungkin bisa diikutkan semacam pelatihan sih sebenarnya. Kompetensi lebih ke pelatihan diikutkan apa supaya mendukung menambah kompetensi dia sebagai ASN, tentunya itu. Berarti semacam kayak sertifikasi atau sekolah gitu ya Bu. Matur nuwun Bu. Pak. Ya lebih ke diklat ya. Oke, ada lagi atau mungkin saya lanjut dulu ke disiplin. Nah, di sini kita berbicara yang nggak enak-enak disiplin, karena tapi paling enggak kita harus tahu bahwa kita sebagai PNS ini kalau Pak Wali ngendiko kita seperti di dalam akuarium karena kita disorot berbagai pihak, apalagi PNS sekarang kan
apalagi di PNS Kota Semarang termasuk penghasilannya cukup tinggi. Nah, di sini adik-adik paling enggak walaupun mungkin tidak terkait di bidang kepegawaian gitu, tapi baca-baca atau mungkin pernah membaca lah paling enggak terkait undang-undang ASN, mungkin juga ada aturan-aturan kepegawaian yang nantinya juga sebenarnya bermanfaat juga karena kita sebagai pegawai gitu ya. Kemudian sebenarnya di sini terkait disiplin itu adalah tanggung jawab dari atasan langsungnya masing-masing. Bahkan pelanggaran disiplin ini pun bukan delik aduan. Jadi kalau ada pimpinannya mendengar informasi atau mendapatkan informasi ada dugaan pelanggaran disiplin, maka paling tidak atasan itu wajib menindaklanjuti gitu ya. Jadi harus memanggil, kemudian mengklarifikasi, apa sih, kenapa, apa benar, atau alasannya apa gitu ya. Kemudian pelanggaran disiplin itu lebih ke setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS. Dan ini juga berlaku untuk CPNS ya. Jadi tidak hanya PNS tetapi berlaku juga untuk CPNS. Jadi pelanggaran disiplin itu setiap ucapan, kata-kata kita, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi jangan dikira di luar jam kerja kita bebas aturan disiplin. Enggak. Contoh misalkan dulu ada seorang PNS yang digerebek ya, digerebek karena selingkuh misalkan. Di luar jam kerja kan itu jam tengah malam misalkan. Ya tetap kena aturan disiplin PNS, makanya sampai akhirnya yang bersangkutan mendapatkan sanksi saat itu seperti itu. Kemudian tulisan, jadi ucapan itu kata-kata yang diucapkan, yang didengar orang lain, seperti rapat, ceramah, diskusi melalui telepon atau lain, rekaman, alat komunikasi dan lain-lain. Kemudian tulisan, pernyataan, pikiran, perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar, coretan dan lain-lain. Jadi kalau saat ini yang banyak itu hati-hati menulis sesuatu di medsos ya. Jangan sampai kemarin ada yang dilaporkan gara-gara mungkin dianggap ada yang tidak pantas atau tidak sopan menulis di suatu medsos gitu. Ada lapor Hendy terkait hal tersebut. Kemudian kalau perbuatan itu tingkah laku, tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah di sini instrumen pembinaan disiplin itu dari aturan disiplin, dari presensi, kemudian dari apel pagi, hadir enggak gitu ya. Kemudian hasil dari sidak, kemudian penilaian kinerjanya, kemudian pengawasan atasan, bahkan di tambahan penghasilan pegawai itu juga diberikan, tambahan penghasilan pegawai diberikan atas dasar pernah enggak dia terlambat. Disiplinnya seperti itu ya, ada pemotongan atau kena sanksi hukuman disiplin ya orangnya, atau kena surat peringatan atau pembinaan terkait sidak enggak, jadi nanti ada pemotongan TPP dan sebagainya. Nah di sini banyak sekali permasalahannya adalah atasan langsung sepertinya masih banyak yang kurang paham sehingga melakukan pembiaran apabila ada atau hanya mendengar PNS yang atau CPNS yang mungkin diduga melakukan suatu pelanggaran. Dulu ada waktu kita itu harus WFH gitu ya, tahun 2020, 2021, tetapi ternyata malah tidak WFH, tapi pergi keluar kota, jadi malah liburan gitu ya. Kemudian dulu juga banyak yang beralasan datang, tetapi alasannya tidak terekam oleh presensi. Kemudian ada yang lupa absen, tapi juga dilakukan berulang kali. Bahkan kemarin ada juga yang melakukan presensi, HP-nya itu
dititipkan nih sama orang lain atau ditinggal di kantor gitu. Jadi ada apa ya, kecurangan dalam melakukan presensi. Kemudian penyalahgunaan kewenangan itu juga banyak terjadi. Beberapa kasus kemarin itu ada yang kena sanksi, kemudian menikah tapi sudah tahu 1 tahun tidak melaporkan, itu juga nanti juga melanggar. Kemudian nikah siri atau perselingkuhan, kemudian perceraian. Jadi kalau seorang PNS cerai harus izin gitu ya. Kalau digugat pun harus lapor gitu. Kemudian PNS yang sakit tapi tidak bisa memberikan administrasi surat dari dokter gitu. Karena yang menentukan sakit tidaknya seseorang adalah dokter, yang kita akui hanya surat keterangan dari dokter. Kemudian ada yang tugas belajar tapi melebihi waktu sehingga di DO kemarin juga ada yang kena sanksi hukuman disiplin. Kemudian masuk ke kewajiban, ini nanti mungkin lebih singkatnya langsung di sini aja. Jadi kewajiban kita ada di pasal 3 dan pasal 4. Jadi ada setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, itu sudah wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau melanggar itu pasti hukumannya berat, nggak ada ancaman yang ringan atau sedang. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Jadi contohnya misalkan kemarin pada waktu Natal atau Lebaran tahun lalu ya. Lebaran tahun lalu itu kita tidak boleh ada di luar kota. Misalkan rumah kita, saya misalkan rumahnya Ungaran, harus absennya di Semarang, harus melakukan presensi di Semarang. Rumahnya Demak, Jeporo, ya, semua harus melakukan presensi di Semarang. Kalau sampai tidak melakukan presensi, maka akan seorang PNS akan tidak mendapatkan TPP 1 bulan. Yang non ASN waktu itu ada diberhentikan dari non ASN. Jadi kalau udah kebijakan yang berwenang dari, walaupun itu lingkup lokal, itu harus ditaati gitu. Ini masih untung kemarin nggak juga kena hukuman disiplin yang ini, tetapi masih hanya TPP-nya saja. Kemudian mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, di sini lebih ke pasal karet. Jadi hampir semua kesalahan itu bisa juga masuk di ini, di pasal ini. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Diberikan tugas ya harus selesai, harus jujur dengan penuh dengan kesadaran gitu ya. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan gitu. Jadi seorang PNS kenapa tadi seperti di akuarium akan dilihat tuh dari berbagai sisi. Sikapnya gimana, perilakunya, ucapannya, bisa nggak jadi contoh gitu. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ancaman hukumannya ada, bisa ringan, sedang, berat. Kemudian bersedia ditempatkan seluruh wilayah, kalau mungkin di Kota Semarang ya di seluruh wilayah Kota Semarang. Kemudian menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS. Nanti kalau panjenengan diangkat PNS wajib hadir. Kalau nggak hadir bisa kena sanksi hukuman sedang, itu nggak ada yang lain, ringan nggak ada, berat nggak ada, tapi hanya sedang. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan, misalkan nanti yang diangkat jabatan fungsional pun harus hadir gitu ya. Kemudian mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahkan contoh mudahnya untuk pasal ini, apabila kita nih cuti, kita ngambil cuti nih, cuti tahunan, tetapi ternyata ada tugas yang mendesak nih. Pada saat ambil cuti tahunan kita harus dipanggil ke kantor untuk datang, harus mengerjakan tugas. Ya harus datang gitu. Karena kepentingan negara atau kepentingan kedinasan itu yang diutamakan, misalkan seperti itu. Ini contoh sederhananya mengutamakan kepentingan. Kemudian melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan merugikan keuangan negara. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini panjenengan nanti setelah diangkat PNS kayaknya wajib untuk melaporkan harta kekayaannya, mengalisi harga. Jadi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Itu nanti juga datanya kita dapat dari inspektorat.
Kemudian kalau sampai tidak melaporkan bisa kena hukuman sedang. Gitu ya. Kemudian, tapi nanti kalau rencana tahun depan ada juga kalau belum melaporkan kena pemotongan TPP. Tapi nanti kalau sudah diangkat menjadi PNS. Terus ada lagi kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja. Jadi zaman dulu saya waktu kerja itu orang baru bisa diberhentikan kalau 6 bulan berturut-turut tidak masuk kerja tanpa keterangan sah. Kalau dari waktu sebelum 6 bulan itu masuk sehari saja, dia nggak bisa diberhentikan. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi kita 3 hari saja tidak masuk kerja tanpa keterangan sah. Ada teguran lisan. Teguran lisan itu tidak ditegur secara lisan enggak, tetapi bentuknya SK. Kemudian ada 4-6 hari kerja teguran tertulis. Ini secara berjenjang sampai akhirnya nanti 10 hari kerja berturut-turut atau terus-menerus itu diberhentikan sebagai PNS. Tetapi kalau 28 hari kerja tidak masuk tanpa keterangan yang sah secara akumulasi dalam 1 tahun, itu juga diberhentikan. Tetapi kalau 10 hari berturut-turut, nanti bulan berikutnya pasti gajinya harusnya sudah diberhentikan sementara. Karena menunggu proses pemberian sanksi penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian. Kemudian di sini harus menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Apa kita diberi kepercayaan, misalkan kendaraan dinas ya harus dengan baik, dipelihara dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada yang kemarin itu diberikan kendaraan dinas tapi waktu parkir sampai lupa tuh kuncinya, masih ditinggal di kendaraan, akhirnya kendaraan tersebut hilang. Ini selain kena sanksi juga dia harus mengganti kendaraan seharga kendaraan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan kepada bawahan untuk pengembangan kompetensi itu untuk atasan ya. Kemudian menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau mungkin terkait ada yang honor atau honor KPA, PPTK itu resmi enggak masalah. Kemudian untuk larangan, jadi larangan ini banyak sekali yang pelanggarannya ancaman hukumannya berat, menyalahgunakan kewenangan, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Contoh kemarin ada yang perantara perizinan gitu misalkan. Itu juga kena sanksi karena kebetulan dilaporkan. Karena mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Kemudian menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain itu ternyata tidak boleh. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK. Boleh tetapi harus ada izin dari PPK. PPK adalah pejabat pembina kepegawaian yaitu Wali Kota Semarang. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK. Boleh asal ditugaskan oleh Wali Kota. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Dulu pernah ada kasus seorang pejabat eselon 3 menggadaikan mobil dinasnya gitu. Sehingga akhirnya sampai yang bersangkutan terus dicari-cari mangkir dan kemudian diberhentikan dari PNS. Kita sebagai PNS pun dilarang untuk melakukan pungutan di luar ketentuan. Yang seharusnya pelayanan itu tidak berbayar, dipungut biaya, misalkan seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan untuk pimpinan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, itu juga nggak boleh, menerima nggak boleh, meminta nggak boleh gitu ya. Kemudian ada juga terkait netralitas ASN, jadi nanti di tahun 2024 adalah tahun-tahun politik, saya hanya pesannya hati-hati saja, karena kita sebagai PNS itu memang tidak bisa netral, karena kita punya hak pilih, tapi dalam arti tidak netral, karena kita pasti akan memilih seorang menjadi pimpinan gitu ya, atau jadi presiden, wakil presiden, calon DPR gitu, karena kita punya hak untuk memilih, tetapi ketidaknetralan itu tidak boleh ditampakkan. Misalkan mengikuti kampanye, menjadi peserta kampanye gitu ya. Kemudian bahkan menggunakan fasilitas negara itu pasti hukumannya sangat berat. Bahkan kemarin banyak sekali PNS yang tidak tahu sehingga nge-like
calon pasangan yang sudah ditetapkan KPU. Nah, itu juga ada yang melaporkan, kemudian nge-like di Facebook kalau nggak salah, itu dilaporkan. Bahkan komen-komen yang ada mendukung gitu ya, tulisannya itu mendukung salah satu pasangan calon, akhirnya kena sanksi hukuman disiplin. Bahkan waktu itu ada yang hanya foto bersama, itu kena pelanggaran kode etik, foto bersama calon misalkan. Yang upload di status WhatsApp satu orang, tapi teman-temannya juga ikut kena semua tuh karena rombongan gitu ya. Semua kena diperiksa dan itu putusannya itu dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Rekomendasi karena Bawaslu melaporkan ke sana dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Semarang atas nama ini kena pelanggaran kode etik, atas nama ini misalkan kena harus dijatuhi hukuman tingkat sedang, misalkan seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami di BKPP dan Inspektorat harus menindaklanjuti hal tersebut karena sudah rekomendasi dari pusat. Nah, di sini terkait sanksi ada ringan, sedang, berat gitu ya. Ringannya teguran lisan, ada teguran tertulis, pernyataan tidak puas. Kemudian tingkat sedangnya itu kita masih pakai PP 53 atau PP yang lama karena terkait pemotongan tunjangan kinerja, pemotongan tunjangan kinerja sekian bulan itu baru akan dilakukan setelah ada PP yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas itu terbit. Jadi kita masih pakai tunda KGB setahun, tunda KP 1 tahun, kenaikan pangkat ya. Kemudian turun pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun gitu. Untuk hukuman berat, ini ada 3 macam. Ada turun jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, atau jadi misalkan struktural pun jadi pelaksana, CF pun jadi pelaksana gitu. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi diberhentikan. Diberhentikan, hati-hati kalau belum ada usianya belum 50 tahun dan masa kerjanya belum ada 20 tahun, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pensiun. Kemarin ada 2 orang yang diberhentikan karena penyalahgunaan keuangan, kemudian yang satunya juga menjadi calon CPNS kalau nggak salah, dan dia mangkir juga, akhirnya diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan tidak mendapatkan hak pensiun karena usianya belum mencapai 50 tahun. Kemudian mekanisme pemberian sanksi itu serta merta langsung diberikan gitu ya, tetapi harus dipanggil dulu, diperiksa terlebih dahulu, nanti ada BAP-nya gitu ya. Kemudian juga akan dilihat latar belakang perbuatannya, terpaksa atau tidak, disengaja atau tidak, direncanakan atau tidak, itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan pemberian sanksi, tingkatannya ringan, sedang atau berat. Apakah PNS itu pernah mengulangi perbuatannya gitu ya. Kemudian dampaknya gitu seperti apa. Kemudian kalau khusus terkait masalah kesesuaian dengan peraturan saya kawin cerai, maksudnya masalah perkawinan perceraian dan tidak masuk kerja itu sudah pasti. Kalau pelanggaran kawin cerai nanti akan kami sampaikan bahwa itu sudah terkait PP 1083 untuk PP 45 tahun 90 hukumannya berat. Nah, setelah ada pemeriksaan kemudian nanti ada pemberian sanksi gitu ya. Sekarang mungkin nanti masuk sedikit ini. Jadi adik-adik yang sudah menikah, kemudian barusan menikah, segera saja melaporkan perkawinannya gitu ya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki paling lambat 1 tahun sejak pernikahan itu dilakukan. Nanti akan dapat garis kartu istri bagi yang istrinya PNS, atau kartu suami bagi yang perempuan PNS-nya, suaminya mungkin bukan PNS atau bukan PNS juga bisa, tapi ini salah satu yang melaporkan, salah satu. Kemudian dapat tunjangan gitu ya. Setelah itu juga ada terkait perceraian. Ini bukannya kita mengusulkan untuk bercerai itu enggak, tetapi ini untuk pengetahuan saja karena ternyata
pelanggaran perceraian tahun 2016 atau 17 itu paling banyak sehingga kena sanksi karena mereka PNS tersebut mungkin ada yang malu sehingga tidak melaporkan kepada kami sehingga tidak muncul izin dari PPK. Jadi izin itu akan muncul setelah ada pelaporan dari yang bersangkutan secara hierarki melalui OPD masing-masing ke BKPP. Kalau yang tergugat pun juga harus laporan. Kalau yang PNS yang izin nanti akan dapat SK pemberian izin cerai. Dan yang berwenang menerbitkan SK tersebut hanya wali kota yang didelegasikan ke wakil wali kota. Kepala OPD tidak berwenang menerbitkan surat keterangan untuk melakukan perceraian atau SK pemberian izin cerai. Alasannya untuk perceraian ada yang berdua jina, itu harus ada keputusan pengadilan atau mungkin tertangkap tangan atau surat pernyataan gitu ya. Kemudian ada yang meninggalkan, salah satu pihak meninggalkan 2 tahun berturut-turut, dibuktikan dengan surat pernyataan lurah atau kades yang disahkan oleh camat. Kalau belum ada 2 tahun nggak bisa pakai ini. Kemudian atau ada yang salah satu pihak dipidana penjara selama 5 tahun gitu ya. Itu dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada yang salah satu pihak suami atau istrinya pemabuk, pemadat, penjudi gitu. Itu harus ada pernyataan 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan diketahui disahkan oleh camat. Kemudian ada yang KDRT, kemarin juga ada yang ini. Tapi harus ada visumnya dari dokter pemerintah. Kemudian yang banyak terjadi di PNS kita adalah antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun kembali. Jadi cekcok. Cekcok itu pun harus ada surat pernyataan dari lurah atau kades yang disahkan oleh camat. Nah, permintaan izin ini bisa saja ditolak gitu ya atau diterima. Ditolak misalkan itu bertentangan dengan ajaran agama atau peraturan agama, salah satunya mungkin dari PNS yang beragama Nasrani itu kan dilarang cerai. Akhirnya bisa terbit izin apabila ada rekom dari gereja. Kemudian ini akibatnya gitu ya. Ini kalau bisa jangan sampai gitu, apalagi PNS pria, nanti harus wajib membagi gaji kepada bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian gaji tidak hanya gaji pokok, tetapi take home pay semua, termasuk TPP. Kita ngitungnya paling dari gaji dan TPP. Kalau untuk guru terkait sertifikasi juga. Nah di sini apabila pembagian gaji itu dibagi menjadi 3, sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya. Kalau anak itu ikut istri, jadi istri itu menerima 2/3, si PNS pria hanya 1/3. Kemudian apabila perkawinan itu tidak menghasilkan anak, maka itu 50-50, jadi setengah-setengah. Apabila anak ikut PNS yang bersangkutan, maka pembagian gajinya sepertiga PNS sepertiga gaji untuk PNS pria, sepertiga gaji untuk bekas istri, dan sepertiga gaji untuk anak itu diterimakan melalui PNS pria. Nah, di sini kita tidak, maksudnya PNS pria tersebut pada saat sudah terjadi perceraian tidak yang menyerahkan, tetapi dari bendara gaji langsung memotong dan memberikan atau menyerahkan kepada bekas istri dan anak-anaknya, misalkan seperti itu. Kemudian pembagian gaji itu berakhir sampai kapan? Sampai si bekas istri kawin lagi. Selama bekas istri itu tidak menikah lagi, maka sampai PNS pria itu pensiun ya harus membagi kepada bekas istrinya tadi. Kalau untuk anak, sampai anak berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah. Jadi nanti ada surat keterangan dari perguruan tingginya biasanya gitu ya. Kalau anak tersebut masih sekolah. Tetapi sebenarnya pembagian gaji itu bisa menurut kesepakatan. Kalau
Mau sepakat, kehendak bersama boleh. Kesepakatan ini sekian, mampunya sekian, hanya sekian per bulan itu juga boleh. Tetapi nanti ada pernyataan bermeterai. Nah, di sini hak atas bagian gaji itu bisa saja tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina, melakukan penganiayaan berat, baik lahir batin. Mungkin si istri tadi penjudi atau suka disebutkan, atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut gitu ya, tanpa alasan yang sah. Itu hak atas bagian gaji untuk bekas istri tidak diberikan. Jadi kalau yang menggugat istri itu memang PNS pria tidak diberikan pembagian gaji. Tetapi bisa saja si istri itu yang menggugat tetap diberi hak gaji apabila si suami atau PNS pria terbukti yang telah berzina, melakukan penganiayaan berat, meninggalkan 2 tahun berturut-turut gitu ya. Jadi di sini memang harus dilihat kasus per kasusnya. Di sini ini juga tidak menyarankan kalau memang PNS pria itu memang boleh beristri lebih dari 1, tetapi harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatifnya mungkin istrinya tidak bisa melahirkan keturunan 10 tahun, tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pemerintah dulu pernah ada yang pakai alasan ini. Kemudian istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam arti menderita penyakit jasmani atau rohani. Dulu juga pernah ada, jarang sekali ya, diberikan izin karena istrinya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melayani suaminya. Kemudian memenuhi syarat kumulatif seperti harus ada persetujuan, mempunyai penghasilan cukup, dan ada jaminan tertulis dari PNS tersebut untuk dapat berlaku adil. Ini bisa izin ditolak dan juga bisa diberikan, dilihat dulu. Kemudian khusus PNS wanita, tadi kalau PNS pria diperbolehkan gitu, PNS wanita tidak boleh atau tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk hidup bersama, PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang sah di sini harus sah secara agama dan sah secara negara. Jadi kalau hanya pernikahan siri mungkin sah secara agama, tapi tidak secara negara dianggap melanggar ketentuan PP ini. Kemudian hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Nah, di sini sanksinya salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Jadi pelanggaran PP ini, PP 94 itu juga muncul ya, bahwa diberikan salah satu sanksi hukuman disiplin tingkat berat bagi PNS yang tidak melaporkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang tadi lebih dari 1 tahun karena ya. Kemudian PNS melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan. PNS pria beristri lebih dari 1 tanpa izin pejabat yang berwenang. PNS hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kemudian pejabat tidak melakukan pemeriksaan juga kena. Jadi nanti atasan langsung pun yang tidak melakukan pemeriksaan, walaupun tidak hanya masalah ini ya, itu juga akan bisa kena sanksi yang lebih berat. Kemudian PNS menolak pembagian gaji, itu juga bisa kena sanksi. Tetapi khusus wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kena hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Kalau dulu masih PP 10 itu tidak dengan hormat, tetapi dengan adanya Undang-Undang ASN menjadi pemberhentian dengan hormat. Saya juga berpesan teman adik-adik, jangan sampai panjenengan saat ini masih masa percobaan melakukan suatu pelanggaran disiplin, karena dulu pernah ada 1 orang tahun 2010 kalau nggak salah CPNS-nya itu tidak diangkat menjadi PNS karena kena sanksi hukuman disiplin tingkat sedang. Jadi seorang CPNS yang kena sanksi hukuman sedang atau berat tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jadi
bahkan ada yang tahun kemarin kalau nggak salah ditunda pengangkatannya karena sedang kena sanksi hukuman disiplin tingkat ringan. Jadi mohon hati-hati, panjenengan semua masih masa percobaan ya. Jadi walaupun setelah jadi PNS pun ya jangan sampai kalau bisa kena masalah dan ketemu saya karena pelanggaran sanksi, ketemu kami mungkin yang enak-enak aja, masalah cuti, TPP gitu ya, atau kinerja, tetapi jangan ketemu saya dan teman-teman di bidang disiplin ini terkait sanksi. Begitu, saya kira mungkin sementara itu ada yang mungkin mau ditanyakan. Ini cerita nggak enak itu Pak, disiplin itu. Dan ditanyakan mungkin masalah cuti juga boleh. Tidak ada mungkin. Selamat siang, Bu. Iya Mbak. Izin bertanya. Dari mana? Bu, saya masih dahulu dari Puskesmas Ngalian. Ya, untuk CPNS itu katanya ada hak untuk cuti tapi dengan alasan khusus ya, Bu. Nah, itu apakah ada batasan maksimalnya berapa hari atau bagaimana ya, Bu? Apa namanya sistemnya? Terima kasih, Bu. Kalau CPNS memang untuk sementara tidak boleh cuti tahunan ya, karena belum kerja setahun. Kemudian boleh itu karena cuti alasan penting. Jadi sebenarnya kalau cuti alasan penting itu digunakan untuk misalkan mau menikah atau mungkin keluarganya ada yang menikah, itu boleh. Kemudian ada keluarganya yang sakit atau meninggal dunia. Itu cuti alasan penting. Cuti alasan penting itu diberikan sepenting-pentingnya sebenarnya, tetapi ada maksimalnya 1 bulan, segitu ya. Tetapi kalau mungkin menikah ya tergantung ACC pimpinannya dianggap sepenting-pentingnya berapa, mungkin berapa hari gitu, ya harus ditaati sesuai itu, sesuai kesepakatan dengan pimpinannya atau sesuai izin dari pimpinannya. Itu ya. Cuti sakit juga boleh, cuti sakit ada, itu masih berhak CPNS. Tapi kalau cuti besar itu belum boleh karena itu atau cuti besar itu sudah kerja selama 5 tahun. Kemudian cuti melahirkan itu juga boleh, nggak apa-apa. CPNS yang hamil kemudian melahirkan bisa diberikan cuti melahirkan paling lama 3 bulan. Jadi kalau punya anaknya sekarang mungkin sudah punya anak 2 tetap dianggap masih cuti melahirkan yang pertama, anak pertama tetap sebagai PNS, CPNS. Gitu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Mas Asto. Mas Asto, di mana? Halo? Ya. Ayo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ibu, nyuwun saya mau tanya. Oh iya, silakan. Saya Febrina dari Administrasi Pembangunan. Mau tanya Ibu, pernah nggak Bu ada kasus misalnya CPNS itu kena masalah disiplin gitu? Pernah. Nah, itu kasusnya seperti apa Bu? Terus sanksinya apa? Boleh diceritain Ibu? Matur nuwun. Jadi pernah ada kemarin itu tahun 2010 itu sampai tidak bisa diangkat menjadi
PNS karena yang bersangkutan itu PNS. Kemudian kebetulan CPNS itu wanita ya, itu dilaporkan menjalin hubungan dengan suami orang. Jadi dilaporkan sama istrinya si suami tersebut yang mempunyai hubungan dengan PNS, sehingga si CPNS ini kena sanksi hukuman disiplin dengan sedang kalau nggak salah, sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS, kemudian diberhentikan. Begitu. Gitu ya Mbak. Contohnya pernah ada memang. Jadi jangan sampai nganulah CPNS kena kasus-kasus apalagi gitu. Jangan sampai. Karena kita tahu angkatan tahun ini harusnya bersih lah. Amin. Iya. Amin amin. Tapi kalau yang perceraian beberapa kami setelah diangkat PNS kok banyak yang ada beberapa lah yang nggak banyak itu yang melakukan perceraian. Saya sendiri juga kadang itu heran. Dulu pernah ada saya cerita sedikit terkait dulu ada PNS tadinya honorer kemudian diangkat menjadi PNS beberapa tahun yang lalu kan ada tuh berbondong-bondong diangkat menjadi PNS itu. Setelah menjadi PNS banyak sekali juga yang mengajukan cerai. Kita kan dari lihat NIP-nya kelihatannya pengangkatannya kapan gitu. Jadi mohon juga angkatan ini kalau bisa enggak lah ketemu kami kaitannya dengan perceraian juga. Nah, jadi walaupun perceraian itu bukan suatu hukuman disiplin, tetapi kalau bisa janganlah, gitu ya. Jadi beberapa angkatan di atas jenengan itu ada yang sudah mengajukan, beberapa orang itu mengajukan ke kami. Gitu. Jadi kalau ketemu saya, ketemu kami di bidang 4 itu, ketemu yang enak-enak aja, TPP itu nggak apa-apa, ketemu masalah disiplin. Permisi Bu, saya mau tanya. Nama saya Aisyah Bu dari Puskesmas. Saya mau tanya, kan kalau misal sudah jadi PNS kan kami dapat ini toh Bu, apa cuti bulanan yang cuti tahunan dan ada 12 itu kan cuti Bu. Tahunan. Nah, betul. Itu kan biasanya kan pengambilannya maksimal 3 hari toh Bu, sekali ngambil. Semisal kan seperti itu biasanya. Yang mau saya tanyakan itu, apakah yang namanya kalau kita ngambil cuti tahunan itu harus ada alasan pentingnya gitu Bu, misal mau datang harus diambilnya tuh untuk alasan penting kayak datang ke nikahan saudara atau ada saudaranya siapa yang menikah atau ada apa, soalnya kadang kalau misalnya alasannya pengen liburan, saya punya anak nih Bu, pengen liburan anaknya, itu kok ada yang nggak memperbolehkan gitu loh Bu, apakah memang seperti itu? Oke. Kalau untuk cuti tahunan sebenarnya bebas sih alasannya, liburan itu juga boleh seharusnya. Jadi tergantung pimpinannya, mungkin nggak bolehnya, jadi 1 hari pun dianggap cuti ya, jadi tidak harus ngambil minimal 3 hari itu enggak, sehari pun boleh. Jadi di sini karena izin yang resmi itu adalah cuti begitu. Kemudian itu juga tergantung pimpinannya karena bisa saja kita bukannya tidak dibolehkan tapi ditunda pelaksanaan cutinya karena mungkin ada pekerjaan yang mendesak harus diselesaikan. Itu boleh pimpinan menunda. Tetapi menunda sebenarnya, tetapi nanti juga boleh diberikan mungkin pada saat sudah pekerjaan itu sudah kita selesaikan. Boleh, alasan liburan pun juga boleh. Enggak ada harus dibuat nanti malah ya. Terus nanti malah dibuat-buat. Ya, maksudnya berarti kan sebenarnya boleh toh Bu. Boleh, itu hak kita. Boleh. Oh iya. Tergantung pimpinannya saja membolehkannya berapa hari itu kesepakatan. Monggo. Iya, makasih Bu. Bahkan kami yang umroh pun kita ambilkan dari cuti tahunan. Itu Bu, enggak apa-apa, itu kebijakan lokal. Kalau masih ada 12 hari monggo diambil untuk misalkan umroh itu pakai cuti tahunan, boleh kok. Tetapi khusus cuti yang kita dilaksanakan kita ke luar negeri misalkan, bahkan liburan itu tetap harus seizin. Kalau khusus cuti kita berada di luar negeri, izinnya sampai wali kota, gitu ya. Tidak bisa hanya kepala dinas, begitu.
khusus kalau mau keluar negeri aja ya, Bu? Ya, khusus kalau Selain umroh ya berarti? boleh, Oh, umroh oke. boleh. Intinya semua yang pada saat kita cuti berada di luar negeri, liburan boleh, umroh boleh apa. Intinya kita kecuali haji pakai cuti besar. Oh, ya. Kalau kita belum ada 5 tahun, ini dikecualikan untuk PNS yang belum masa kerja 5 tahun cuti besar ya. Tetapi mau naik haji yang pertama kali itu boleh cuti besar karena beribadah haji. Haji yang pertama kali. Tapi Ya, terima kasih. Oh, yeah. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Artinya sudah paham semuanya, sudah puas dengan jawaban dari Bu Vivin. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, akan kami tutup. Oh, sebelum kita tutup, kita mohon izin Bu Vivin, kita foto bersama dulu. Baik, bisa semuanya fokus ke depan kamera, jempol. Ya, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Vivin atas kehadirannya, atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, walaupun tidak hanya hari ini, tetapi untuk kedepannya semoga bermanfaat. Baik, sekian dari kami Bu Vivin. Mohon maaf ada tutur kata kami dari penyelenggara yang kurang berkenan. Kami mohon maaf Bu Vivin. Terima kasih banyak. Saya live grup ya, live apa Zoom ya. ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ada sedikit info teman-teman sebelum kami tutup.